Warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, rahimakumullah. Pertama-tama, marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana sampai saat ini kita masih diberikan berbagai nikmat, antara lain nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, dan nikmat kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di Masjid Raya Al-Muhajirin ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, dan insya Allah kita sebagai umatnya selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama salat Isya berjamaah, alhamdulillah sudah kita selesaikan. Yang kedua salat tarawih dan salat witir juga sudah selesai kita laksanakan, alhamdulillah. Acara ketiga pembukaan, yaitu dalam acara Nuzulul Quran. Kita memperingati hari turunnya Al-Quranul Karim. Untuk itu, sebagai pembuka, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, para hadirin yang saya hormati, susunan acara kita pada malam hari ini, yang pertama pembukaan oleh saya sendiri sebagai MC. Yang keempat, pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Sahrul Patoni. Kelima, sambutan Ketua Panitia oleh Bapak Haji Muhammad Tabrani. Dan keenam, ceramah Nuzulul Quran sekaligus doa penutup oleh Bapak Ustadz Nasikin Mukmin SPDI. Demikianlah susunan acara kita pada malam hari ini. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Ustadz Sahrul Patoni untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana
خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La ya nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik jamaah Masjid Raya Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmat, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kesempatan dan keinginan untuk hadir pada malam hari ini sama-sama untuk melaksanakan perayaan Nuzul Quran. Salawat serta salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya dan para pengikutnya yang selalu istiqomah. Semoga bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Hari ini adalah perayaan Nuzulul Quran. Nuzulul Quran itu adalah turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Allah menurunkan dari Lauful Mahfud langsung kepada kita semua melalui Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara bertahap, sedikit demi sedikit, dari mulai Al-Alaq sampai dengan An-Nas. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, Al-Quran adalah merupakan hudan, petunjuk bagi kita semua. Di zaman jahiliyah, sebelum adanya Al-Quran, banyak sekali segala kebrutalan, segala kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang Arab zaman jahiliyah. Setelah datangnya Al-Quran, maka dia akan jauh lebih baik lagi saat ini, seperti saat ini. Dan kita mesti mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena dia memberikan petunjuk buat kita. Kita bisa kenal Al-Quran, kita bisa kenal Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa berbuat baik sebanyak-banyaknya dan bersilaturahim. Jamaah Masjid Raya rahimakumullah. Dalam hal ini kami sebagai pengurus panitia, pengurus Masjid Al-Muhajirin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak-bapak, panitia, teman-teman, dan para ustadz dan guru-guru kita, juga para ahli yang saat ini telah hadir. Kami atas nama Masjid Raya Al-Muhajirin mengucapkan Masjid Al-Muhajirin
mengucapkan terima kasih yang besar-besarnya dan mohon maaf seandainya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan Nuzulul Quran ini. Demikianlah yang bisa kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala aidan wa laqad yassarnal Qur'ana lidz-dzikri fahal mim muddakir. Sadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Yang kami hormati para pengurus DKM Masjid Raya Al-Muhajirin, wabil khusus ketua kita bersama yaitu Bapak Haji Edi Maryadi. Nama lengkapnya itu Bapak Haji Edi Maryadi Shihab. Karena dia beliau ini ada Shihabnya sekarang. Ini Habib Rizik Shihab. Makanya kalau sambutan bergelora. Saya tadinya, wah bagian saya udah direbut ini. Beliau udah ceramah duluan ini. Saya kalau disuruh ceramah kayak Pak Haji Edi tadi nggak bisa, Pak. Gitu. Yang kami hormati Ketua Panitia Ramadan, Pak RW, Pak RT, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Patut kiranya kita panjatkan puja serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada malam yang ke-18. Pada malam yang ke-18 ini walaupun malam genep, Pak, jangan terus kemudian kita lalai. Jangan terlalu fokus di malam ganjil. Kayaknya ada yang ganjil ini ya, gitu entar jadinya. Jadi walaupun malam genep, tetap, Pak, tetap kita kencangkan sarung kita kencangkan ini kita untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mumpung di bulan suci Ramadan. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid ini, di masjid yang kita cintai ini, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan yang dimaksud ayyaman ma'dudat. La'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Dalam ayat sebelumnya, hari-hari yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa, yaitu adalah Syahrul Ramadan, yaitu bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu artinya panas. Nah, kalau orang panas disuruh puasa. Tuh. Makanya Ramadan itu musimnya musim panas.
Kalau di sini musim apa ini Pak Haji? Musim punya utang. Ya. Jadi bulan Ramadan bulan diturunnya Al-Qur'an. Alladzi unzila. Ini kalau saya merhatikan dari segi kalimatnya. Kita kadang-kadang kalau jelasin begini hanya sekedar diartikan diturunkan gitu. Tapi ternyata di dalam Al-Qur'anul Karim kalimat menurunkan atau diturunkan itu kalimatnya ada dua. Yang pertama dipakainya dengan kalimat unzila atau anzala. Yang kedua dengan kalimat yang sedikit berbeda tapi diambil dari kosakata yang sama, yaitu nazzala. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzala ala abdina fa'tu bi suratim mim misli. Bukan dengan kalimat anzala. Di kalimat yang lain, di ayat yang lain bunyinya beda lagi, Pak. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Di ayat yang lain juga beda lagi tadi yang sudah saya bacakan, walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Al-Qur'an ini diturunkan, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pelajari. Nah, maksud dari kalimat anzala maupun nazzala ini maksudnya berbeda, Pak. Jadi Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui dua cara. Nah, nanti kita hubungkan yang sedang kita peringati ini yang mana. Kalau kalimat nazzala itu dalam penjelasannya adalah Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung brek. Gitu, Pak. Langsung. Dari mulai awal sampai akhir. Dari mulai bismillah alhamdulillah itu bismillahirrahmanirrahim sampai minal jinnati wan nas. Itu namanya dengan menggunakan kalimat apa? Nazzala. Tapi kalau dengan menggunakan kalimat anzala atau unzila, maka ini turunnya sedikit demi sedikit. Yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tergabung dalam 3 huruf, namanya alif, lam, sama mim. Alif Allah Subhanahu wa taala, lam malaikat Jibril, mim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dzalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin. Hadirin yang dimuliakan Allah, jadi Al-Qur'an yang sedang kita peringati ini adalah turunnya Al-Qur'an di bulan suci Ramadan, yaitu turunnya ayat yang pertama, surat yang pertama, yaitu surat yang dibacakan oleh siapa? Oleh kiai kita tadi, kiai muda. Saya bilang kiai muda, nggak tahu ini lebih tua dari saya atau tidak ini. Kiai muda kita, yaitu surat apa, Bu, namanya? Iqra. Surat apa namanya? Surat Al-Alaq. Surat Iqra. Mana sih Pak Haji ini? Iqra. Emang belum bisa baca Quran, Iqra. Ya, namanya surat Al-Alaq. Ya, surat yang pertama kali diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril kepada siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas terus kemudian ada kalimat inna anzalnahu fi lailatul qadr. Itu tidak harus kalimat yang tadi, tidak harus ayat yang tadi. Allah menurunkan Al-Qur'anul Karim itu di malam kemuliaan. Kalau kita menyebutnya malam Lailatul Qadar, itu di apa ya? Kalimatnya hiperbola itu. Hiperbola itu apa ya? Kalimatnya 2 dijadiin 1. Malam Lailatul Qadar. Padahal Lailah itu maknanya apa, Pak? Malam juga. Ini kebiasaan di kita.
ilmu pengetahuan. Padahal ilmu ya apa? Ya pengetahuan. Diulang-ulang begitu. Nah, yang kita sedang rayakan ini, yang penting kita merayakannya di bulan suci Ramadan. Karena ada yang berpendapat Al-Quran itu diturunkan malam yang ke-24, juga ada. Ada yang berpendapat malam yang ke-27, juga ada. Tapi saya tidak membahas yang itu. Yang penting kita semuanya hadir di tempat ini untuk merayakan malam Nuzulul Quran, malam turunnya Al-Quran. Kalimat angzala dengan unzila, kalimat angzala dengan nazzala. Ya. Allah menurunkan Al-Quran sedikit demi sedikit. Selama berapa tahun, Pak? Kurang lebih 22 tahun sekian bulan. Diturunkan menjawab berbagai macam peristiwa, menjawab berbagai macam pertanyaan, menjawab berbagai macam persoalan. Diturunkan oleh Allah berangsur-angsur. Kalau kita perhatikan, Pak, dulu para sahabat dalam memahami Al-Quran itu nggak kayak kita sekarang. Para sahabat itu namanya sahabat Rasul. Sahabat itu pilihan, santri pilihannya Rasulullah. Kalau lagi ngaji, Pak, lagi ngaji, itu ya cuman dengerin saja. Yang nggak buka mushaf juga enggak, cuman dengerin saja, Pak. Jiping. Jadi kalau kita ngaji keturun jiping, itu kembali lagi pada masa siapa? Masa sahabat. Cuman bedanya kalau dulu sahabat cepat pahamnya, kalau kita enggak paham-paham. Cuman mantuk-mantuk, manggut-manggut terus. Paham nggak, Pak? Udah nggak lucu, nggak lucu ustadznya gitu, nggak paham-paham. Karena apa? Memang masa itu seperti itu. Allah memberikan keistimewaan pada para sahabat, diberikan keistimewaan untuk apa ya? Untuk mudah untuk memahami. Rasulullah baca berkali-kali atau mungkin barangkali 2 atau 3 kali, para sahabat langsung hafal. Beda dengan kita, Pak, kalau ngaji. Udah bawa pulpen, bawa buku, masih nyadet, masih pinjem catatan temennya, masih bawa HP, direkam. Udah habis direkam, nanya YouTube-nya apa, Pak Ustadz? Masih nanya begitu. Itu pun masih nggak paham-paham, Pak. Jadi gampangannya begini, dulu kalau dalam masa sahabat, Rasulullah menyampaikan, itu melalui telinga langsung masuk ke hati. Jadi mereka langsung bisa mengamalkan, karena langsung paham. Kalau sekarang enggak, melalui mata. Mandek dulu di mata tuh, mandek dulu. Mulai telinga enggak dengar, Pak Ustadz tolong ulangi dong Pak Ustadz. Pak Ustadznya disuruh-suruh. Saya tadi enggak dengar, padahal ngomong sendiri. Lepas lagi diajarin ngobrol aja sendiri. Begitu enggak paham, nyuruh Ustadznya ngulangin. Tolong dong Ustadz, ulangin lagi. Tadi enggak dengar saya. Itu pun masih belum apa? Masih belum masuk ke dalam hati. Kira-kira kenapa, Pak? Ada yang tahu? Karena mata kita banyak maksiat, telinga kita banyak maksiat, tangan kita banyak maksiat. Sehingga apa? Dibuat usaha, dibuat ikhtiar itu kayaknya susah banget untuk masuk ke dalam hati. Ini. Padahal Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan suci Ramadan ini. Unzila fihil Quran hudal linnas. Akan menjadi petunjuk bagi siapapun, bagi kita sebagai manusia. Petunjuk dari orang yang awalnya tidak Islam, kemudian berubah menjadi Islam, gara-gara dia mendengar orang baca Quran. Gara-gara dia buka-buka YouTube, buka-buka buku, buka-buka mushaf Al-Quran, ketemu ayat yang masuk ke dalam hatinya. Padahal dia bukan orang Islam, akhirnya kemudian masuk Islam. Ini namanya hidayah. Ini namanya petunjuk. Ada juga kalimatnya bukan hudal linnas.
Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini perlu dipelajari, Pak. Loh, orang yang bertakwa kok masih butuh hidayah? Orangnya sudah bertakwa kok masih butuh petunjuk? Ini terus kemudian dimaknai oleh para alim ulama bahwasanya yang dimaksud adalah untuk istiqomahnya seseorang. Jadi kita ini, Pak, yang sudah masuk ke dalam masjid, sudah berada di dalam masjid, saya anggap kita semua ini orang yang bertakwa. Tapi ya kalau cuman begitu terus saja membaca Quran nggak bisa-bisa, diajarin nggak mau, ya, maka kita butuh yang namanya nutrisi, yaitu Al-Quranul Karim yang bisa menjaga kita dari sifat istiqomahnya itu. Sehingga apa? Orang yang masih mau membaca Al-Quran, masih mau mempelajari Al-Quran, hadir di majelis taklim, mereka adalah tergolong orang yang istiqomah. Dialah yang mendapatkan petunjuk dari Allah, yaitu di dalam kalimat hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad yassarnal Qur'an, walaqad, dan sungguh benar-benar, yassarna, kami telah mudahkan Al-Quran lidzikri, untuk dipelajari, untuk diingat-ingat. Fahal mim muddakir, maka siapakah yang mau untuk mempelajarinya? Ini ada sebuah pertanyaan diulang sampai 4 kali, Pak. Adanya di surat Al-Fatihah. Enggak ada. Al-Fatihah makulhu terus. Sama ina atau ina, sampai apal itu. Adanya di surat Al-Qamar. Sebelumnya di surat Al-Qamar itu sesudahnya ada surat namanya surat Ar-Rahman. Di dalam surat Al-Qamar itu sampai diulang 4 kali, Pak. Ayat 17, ayat 22, ayat 32 sama ayat 40. Allah berfirman, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dipelajari. Yang jamin mudah siapa? Allah. Namun kita kadang-kadang ini yang mempersulit diri, Pak. Ayo ngaji. Kita malam Ahad ada pengajian nih, pengajian tafsir. Ustadznya siapa? Nggak lucu, nggak seru. Ustadznya ngampleh itu, lemes banget, nggak semangat. Ada aja alasan itu, Bu. Kalau diajak ngaji, ada aja alasan. Ngomongnya di WA, insya Allah. Ntar ngaji ya, insya Allah. Padahal mau ngomong nggak berangkat, nggak berani. Akhirnya ngomong insya Allah. Aneh-aneh orang sekarang. Padahal sudah dijamin mudah. Nggak sulit, Pak. Cuman kadang-kadang itu belum diajarin sudah ngomong sulit duluan. Coba saya mau nanya, kita belajar nahwu shorof itu mudah atau sulit, Pak? Mau jawab gak berani, mau jawab sulit. Wong kenyataannya Allah sendiri yang ngasih kemudahan. Mau jawab mudah gak bisa. Ini Allah sudah jamin mudah, tinggal kita mau ngambil atau tidak. Ini pilihan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pilihan kepada kita, maka nanti akan ada balasan. Ketika kita lebih memilih untuk mempelajari itu, mempelajari ini urusan kita, Pak. Mau atau tidaknya ini urusan kita. Masalah hasil mah nggak usah dipikirin, Pak. Saya, Pak Ustadz, sudah ngaji dari muda. Sampai sekarang segini nggak paham-paham. Ngomong begitu diulangi terus sampai orang-orang yang tadinya rajin jadi nggak rajin. Yang tadinya semangat jadi nggak semangat. Gara-gara ada orang ngomong begitu.
Saya Pak Ustadz udah 19 tahun tinggal di sini. Ngaji di masjid ini nggak bisa-bisa. Masya Allah. Ini yang jamin mudah Allah kok kita sendiri yang mempersulit diri. Ya. Nah, Allah sudah jamin mudah, tinggal kita mau ngambil atau tidak, mau memilih atau tidak. Pasti di sini sudah ada taklim-taklim yang belajar tentang Quran, tadarus dan lain sebagainya. Banyak kok guru-guru satu-satu yang ngajarin kita. Ketika suatu saat nanti, kemudian di akhirat kita kemudian sampai akhir hayat kita belum bisa baca Quran. Naudzubillah, bener Pak. Bener Pak. Sampai akhir hayat loh Pak. Baca Quran aja masih belum bisa. Padahal merayakan nuzul Quran udah bertahun-tahun itu. Kemudian saya mau nanya, Al-Quran hari ini ulang tahunnya keberapa Pak? Kalau nuzul itu kan turun kan lahir. Hari lahirnya keberapa nih Ustaz? Udah keberapa nih? Al-Quran, ya? Ya, itu namanya ketua DKM mau bisa aja, 1400-an dah. Iya, ya harus cari yang pas lah. Namanya ulang tahun, Bapak mau saya kasih. Bapak ulang tahun keberapa? Oh 62, enak aja. Kan gitu. Berapa Pak? Al-Quran pertama turun ketika Rasulullah pertama kali diangkat menjadi Rasul. Umur berapa? 40. Sekarang 1443 Hijriah. Dimulainya 1443 Hijriah itu 2 tahun setelah Nabi Hijrah. Jadi berapa itu Pak? Pokoknya dihitung sendiri dah. Dan sendiri Pak, pertama kali Allah menurunkan Quran ketika Nabi Muhammad umur berapa? 40 tahun. 40 tahun. Sekarang 1443 Hijriah. Dimulainya 1443 Hijriah itu pada masa siapa? Yang mencanangkan kan Umar bin Khattab, ya. Itu dimulai dari 2 tahun setelah Nabi Muhammad hijrah. Nabi Muhammad hijrah tahun berapa? Itu malah pelajaran Sirah Nabawi itu nanti. Banyak itu malah nggak selesai-selesai, ini udah jam 9 ini materi belum saya sampaikan ini Pak. Dan baru prolog ini, baru pembukaan ini. Mau lanjut gak Pak? Bu? Lanjut? Iya, nggak apa-apa Pak Ustadz, lanjut ya. Saya tadi udah dipesenin, pokoknya setengah jam aja Ustadz, jam 9 selesai. Terus saya pembukaan itu udah setengah jam sendiri loh Pak. Belum menyampaikan materi loh itu. Sombong banget ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah dijamin mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, tinggal bagaimana kita memilih mau ngambil atau tidak, mau belajar atau tidak. Kalau kita tidak mau belajar, kapan lagi, Pak? Kapan lagi kita mau belajar? Orang yang sekarang sudah meninggal, mereka ingin hidup lagi. Padahal kita sekarang ini masih hidup. Apa nunggu kita meninggal kemudian kita menyesal? Apa kita nunggu kita wafat dulu baru kita menyesal? Padahal kita sudah dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Al-Quran yang Allah turunkan ini juga menjadi nasihat. Kata Rasul, ad-dinu an-nasihah. Agama itu menjadi nasihat kita bersama. Jadi kita paham Al-Quran, ada orang yang mau mengajari kita tentang Al-Quran, terus kemudian kita paham dikit-dikit tentang Al-Quran, itu merupakan bagian daripada syariat agama. Nah, agama itu nasihat bagi kita. Maksudnya apa? Agama itulah yang nanti bisa menyelamatkan kita nanti di akhirat nanti. Bahkan menyelamatkan kita di dunia dan akhirat. Karena ketika Rasulullah SAW bersabda ad-dinu an-nasihah, ada seorang sahabat yang nanya, liman ya Rasul? Untuk siapa nasihat itu? Lillahi wali rasulihi wali a'immatil muslimin. Nasihat itu untuk semua kaum muslimin. Nah, kita ini sekarang sedang disebut sebagai Rasulullah sebagai kaum muslimin. Kita berhak mendapatkan nasihat dari Al-Quran.
Maka terus kemudian kita bertanya-tanya, kita mendapatkan nasihat itu dari siapa, Pak? Dari siapa, Pak? Kita mendapatkan nasihat agama, nasihat dari Al-Quran itu dari siapa? Dia bisa jawab. Nasihat datangnya dari siapa? Ada sebuah lirik ya, ada sebuah syair. Syair ini itu terkenal, Pak. Tapi saya nggak tahu Bapak Ibu pada kenal apa enggak. Cuman terkenalnya itu di dunia maya. Kita ini di dunia apa, Pak? Dunia nyata. Ini ada syair yang menurut saya bagus. Saya nggak tahu siapa pengarangnya, tapi kalau saya cerna-cerna bagus, Pak. Ini terkenal sekali di dunia maya, apalagi di apa namanya, di Torekoh ya. Torekoh namanya Torekoh TikTokiyah. Ini Torekoh baru ini, Pak. Iya. Sama Torekoh Facebookiyah. Ini terkenal sekali nih. Jadi Facebookiyah ini ya temannya YouTube, temannya Instagram gitu. Bapak kenal nggak Instagram itu apa, Pak? Ya, nggak kenal ya. Jadi ada syair bunyinya begini. Mohon maaf, nggak apa-apa ya Pak Dia, kita bersyair ya. Ini jangan diledekin ini kalau suara saya jelek nih. Dari dulu emang begini suara saya, Pak. Ya, namanya syair. Terkenal sekali ini syair. Kurang lebih begini syairnya. Qad ansoha li abi. Pernah dengar nggak, Bu? Yang namanya syair terkenal itu walaupun baru sedikit pasti langsung paham. Waktu ibu-ibu nggak main TikTok sih, jadi nggak tahu. Iya, anak-anak kalau main TikTok yang joget-joget doang ini. Ini ada syair bagus. Qad ansoha li abi. Ini Pak Billy, nanti kalau khusus yang ini, nanti tolong viralkan ya, biar Gus Ulin itu kalah. Qad ansoha li abi wa rabbat bi husniha. Fales ya Bu ya? Fales ya? Emang begini. Tadi kebanyakan makan kolak saya, jadi suaranya begini. Wa rabbat bi husniha ummi wa arsyadani al-ustad wal muallimi. Pernah dengar nggak Pak? Itu ya. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kalau itu pada hafal, ini tiap hari dibaca. Qad ansoha, ini saya sedikit bahas ini. Ini nanti kaitannya sama Al-Quran itu hudal linnas. Qad ansoha, sungguh telah menasihati abi bapakku. Ini kalau kalimat abi diakhirkan berarti nanti dalam menerjemahkan didahulukan. Sungguh bapakku telah memberi nasihat kepadaku. Jadi pertama yang memberi nasihat kita siapa Pak? Orang tua. Warabbat bi husniha ummi, dan ibuku warabbat telah mendidik aku bi husniha dengan kebaikan-kebaikan. Orang tua nasihatin, ibu kita memberikan contoh. Nggak tahu nih ibu-ibu ngasih contoh ke anaknya atau tidak. Yang penting di syair ini dibunyikan begitu. Warabbat bi husniha ummi, ibuku telah mendidik aku bi husniha dengan kebaikan-kebaikannya. Ya.
Wa arsyadani al-ustad wal muallim. Ustad wal muallim dan guruku arsyadani telah menunjukkan aku dari kegelapan menuju ke tempat yang terang, dari kebodohan menuju ke tempat yang terang benderang penuh dengan ilmu pengetahuan. Kalau saya perhatikan, di dalam syair ini kita diingatkan kembali bahwasannya yang menjadikan kita seperti ini, kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Al-Quran, kenal Nabi Muhammad, itu adalah orang tua kita. Jadi kalau habis sholat, jangan sampai lupa Pak, ya minimal kirim Al-Fatihah lah. Kalau sudah kirim Al-Fatihah, kemudian masukkan uang ke dalam kotak amal, niatkan, saya berniat untuk mengirimkan pahalanya sedekah ini untuk orang tua saya. Kenapa kita sampai seperti itu? Karena mereka berdualah yang telah memberikan memberikan pelajaran, memberikan nasihat kepada kita. Sehingga dulu waktu kecil kita diajari. Ya walaupun orang tua kita nggak bisa membaca Quran, di bawah itu kita ditenteng Pak, di bawah ke seorang guru supaya diajari Al-Quran. Sekarang pun sama. Kita punya anak, kita punya cucu, mau ngajarin Quran nggak bisa. Tapi di masjid ini ada seorang ustadz yang bisa mengajari kita, mengajari anak-anak kita. Kita bawa Pak anak kita ke sini. Ini namanya jalan menuju petunjuk, jalan menuju hidayah. Karena kita sebagai manusia ini porsinya adalah porsi ikhtiar, berusaha. Kalau kita hidayah itu tidak kita tunggu, kita diam aja di rumah, enggak. Tapi kita ada usaha. Pertama orang tua kita yang mengajari kita. Orang tua kita cuman bisanya bismillah, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Secara tajwid memang nggak benar Pak. Karena dia sudah merasa nggak benar bacaannya, akhirnya dibawa ke seorang ustadz. Ustadz, tolong anak saya diajarin baca Quran. Saya nggak bisa. Ini adabnya Bu. Kadang-kadang kita memang nggak begitu. Sono nak, sono tong, sono ke masjid, sono belajar sono. Padahal yang punya kewajiban ini orang tua. Yang punya kewajiban mendidik anak kita adalah orang tua. Tapi kita sekedar akad wakalah, akad mewakilkan saja kita tidak pernah. Mentang-mentang guru ngajinya itu mau dikibulin Mbak. Guru ngajinya nggak ngerti duit. Rata-rata guru ngaji nggak ngerti duit. Digaji sebulan 300 ya mau. Digaji sebulan Bu 300 mau itu. Nggak ngerti duit, tapi biasanya orang nggak ngerti duit itu ikhlas. Coba deh Bu, Ibu ngerti duit nggak Bu? Dikasih duit sama suami 300.000 sebulan mau nggak? Kalau ngomong mau pret, aku ngomong begitu. Bener ya? Nanti lauknya garam Pak, lauknya garam, awet. Nih, makanya kadang-kadang suami ngasih uang belanja. Nih, tolong dicukup-cukupin, kata ibunya. Siap, cukup-cukupin. Tiap hari makannya garam mulu. Karena suruh nyukup-nyukupin. Ini kalau sirnya ya Bu. Kalau lampu sudah mau tamat, ini sirnya sudah suruh selesai. Saya merhatiinnya begitu. Ya, tadinya mau lama karena lampu sudah mati. Akhirnya ini kayaknya suruh selesai. Bener ya Pak MC ya? Pak MC udah pengen megang mic aja, pengen gantiin, pengen nutup acara. Karena ini masih prolog Pak. Ini masih pembukaan ini. Ya, jadi kita yang berkewajiban menjadi estafet, ya, menjadi estafet. Estafet Allah menurunkan hidayah Al-Quran kepada kita. Itu kita menjadi apa? Menjadi wasilahnya. Menjadi wasilah. Anak kita bisa mempelajari Al-Quran, bisa tahu tentang bacaan Al-Quran melalui seorang guru.
Seorang guru bisa mengajarkan Al-Quran karena beliau sudah pernah belajar kepada seorang gurunya lagi. Seorang guru pernah belajar kepada seorang gurunya lagi. Semangatnya sampai jatuh begini. Maka apa Pak MC? Ngeliatin saya mau gantiin apa? Ingin cepat-cepat selesai Pak MC, memang buru-buru aja. Iya, habis sahur silakan, nggak apa-apa, saya mau pulang duluan dah. Ya, jadi Allah memuliakan kita semua karena kita menjadi wasilah. Makanya Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui dua cara. Yang pertama dengan kalimat nazzala, yang Allah turunkan langsung kepada Nabi Muhammad, kepada sanubarinya, langsung paham 30 juz itu dari Rasulullah tanpa perantara. Tapi bentuk yang kedua, mengajarkan kepada kita supaya kita berguru. Nabi Muhammad berguru kepada malaikat Jibril, para sahabat berguru kepada para sahabat, para tabi'in berguru kepada para sahabat, para tabi'ut tabi'in berguru kepada tabi'in. Nah, kita berguru kepada guru-guru kita. Karena ini kita dalam rangka menjaga tadi, yang apa yang dikatakan Pak Ketua DKM, menjaga kemutawatiran Al-Quran, menjaga keotentikan Al-Quran, satu-satunya cara dengan berguru dengan seorang ustadz, seorang kiai. Gak bisa Pak kita kemudian buka Al-Quran sendiri, mempelajari terjemahnya sendiri, gak ada seorang guru, gak bisa. Yang jadinya nanti malah sesat. Rasulullah saja berguru kepada malaikat Jibril, langsung ketemu tatap muka, talaki kalau dalam bahasa orang belajar Quran. Makanya ini mumpung ada Pak Kiai kita, Pak Imam kita nih, baca Al-Qurannya bagus. Ini kesempatan Pak Bu, talaki Bu, minimal Al-Fatihah, minimal Al-Fatihah, kita talaki langsung berhadap-hadapan, supaya apa? Bacaan kita bisa buat kenang-kenangan nanti Pak kalau sudah meninggal. Minimal kita sudah meninggal sudah bisa baca Al-Quran, Al-Fatihah yang benar, itu lagi gitu. Ini mumpung ada ustadznya. Nah kita ada ustadznya, kita biarin aja. Lebaran yang nggak pernah ngirimin parcel, kasihan Pak. Orang-orang pada nenteng sembako, nenteng THR, ustadznya dilewatin aja. Kasihan Pak, langsung malu. Gitu. Karena orang kita bayar bimbel 200.000, 400.000 mau Pak. Kalau giliran anak kita mau belajar tajwid, mau belajar Quran, bayar 20.000 itu diomong aja. Ustadznya nggak ikhlas, ustadznya mata duitan, itu cuma 20.000. Masya Allah. Gimana mau kita bisa? Gimana Allah membutuh? Gimana Allah bisa membuka hati kita? Kalau kita ngasih kepada guru aja masih perhitungan. Makanya malam nuzul Quran ini adalah malam harusnya memberikan semangat untuk kita. Yang bulan Ramadan ini tadarusnya masih bolong-bolong, masih males-malesan, ini masih ada waktu. Semakin kesini, semakin mau berakhirnya bulan Ramadan, mari kita kencangkan sarung kita. Jangan malah dibuka, malah kemulan sarung, malah tidur ngorok. Jangan. Kita kencangkan lagi. Semangatnya dipupuk lagi sebagaimana dulu di awal-awal Ramadan. Karena ini menggambarkan keistiqomahan seseorang, menggambarkan kesungguhan kita. Begitu mau berakhir, nanti sudah tanggal 29 Ramadan, itu nanti akan terbuka. Orang-orang yang gembira dengan orang-orang yang sedih dengan ditinggalnya bulan suci Ramadan. Nah kadang-kadang kita pokoknya paling gembira dah kalau Ramadan selesai. Alhamdulillah Pak Ustadz, Ramadan sudah selesai. Kayaknya berat banget itu bulan Ramadan itu. Kita gitu kadang-kadang ngomong iman, kita kadang ngomong bertakwa, tapi ya kelakuannya mesti kayak gitu. Ya nggak jauh beda sama yang ngomong ya Pak. Mohon maaf, ini bukan ngatain orang, bukan. Ya kadang-kadang kita yang ngomong juga begitu. Ya udah selesai Ramadannya dah. Ceramah-ceramah udah nggak ada lagi dah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Udah jam 9 lewat ya.
Nanti kalau memang kurang penjelasannya, insya Allah kita lanjut kembali. Mau nggak Bu? Dilanjut lagi nanti ya. Dilanjut. Ini waktunya sudah selesai, sudah jam 9 lewat. Tadi pesennya Pak Ketua Panitia, jam 9 pokoknya Ustaz. Orang sini pada kalau duduknya lama-lama, biasanya boyoan Bu. Boyoan, udah pada pegel-pegel, yang belakang sana udah selonjoran. Saya kasihan aja, saya pengennya sih lanjut aja. Cuma yang di belakang udah senderan, udah selonjoran, udah pada pegel-pegel, kasihan. Ya, Pak MC juga udah nggak sabar untuk gantiin saya lagi. Ya, ADKM sudah manggut-manggut, mantep, nanti saya undang lagi. Katanya. Ya, inilah yang mungkin bisa kami sampaikan. Kalau memang belum puas, memang tugas saya nggak muasin orang. Supaya kurang dan kurang, kemudian mau belajar lagi. Dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tutup dengan baca doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna biha ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Rabbi bijahi nabiyyikal mustafa wa nabiyyikal murtada tahhir qulubana an kulli wasfin yubaiduna an musyahadatika wa mahabbatika wa amitna ala sunnati wal jamaati wasyauqi ila liqa'ika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma khtim lana bi khatimati sa'adati waj'alna lahumul husna wa ziyadah bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam di syafa'ah wa ala alihi wa sahbihi dawi siyadah wa Ibnul Abbas Khidir bil Malka al-Islam bil istiqamah wa sayyidina al-ghasil a'dam Syekh Abdul Qadir al-Jilani dil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Terima kasih kepada Ustadz Nasikin Momin yang telah memaparkan tentang turunnya Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan kita semua semakin semangat untuk membaca Al-Quranul Karim. Terima kasih. Mohon maaf atas kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.